Kata Allah, ada seorang anak yang saleh, yang disiapkan oleh orang tua yang saleh, yang diperkenankan saat masuk surga lewat surga Aden. Lewat surga Aden dulu, dari 8 pintu surga, masuknya lewat surga Aden dulu, tapi tidak sekedar masuk. Kata Allah, diperintahkan gandeng bapak ibumu itu yang saleh, yang telah mendidik engkau, menyiapkan engkau jadi kebanggaan di akhirat ini. Gandeng bapak ibumu yang saleh, gandeng pasanganmu, pimpin keluarga besarmu sampai anak cucumu di belakangmu. Diparadekan oleh Allah melewati semua pintu surga. Malaikat diminta baris di setiap pintu surga. Dan mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya keluarga besar, karena sabar saat di dunia menyiapkan kebahagiaan di waktu ini. Fani'ma uqbaddar, maka silakan nikmati hasil kerja keras itu, masuki tempat indah yang belum pernah dijamah. Anas bin Malik. Anas ini punya ibu, namanya Malika. Ya, bapaknya Malik. Anaknya siapa? Anas. Anas bin Malik, bapaknya ini meninggal sebelum beliau tumbuh. Sisa ibunya, si Ganggar. Jadi ibunya ini nanti ini yang menjadikan fikih tarbiyah aulad ini di copy paste oleh ibundanya Imam Syafi'i, di copy paste oleh ibundanya Imam Ahmad bin Hanbal, di copy paste oleh ibundanya Imam Al-Bukhari. Ya, ini namanya fikih single parent. Ada babnya, ada babnya. Jadi beliau melihat kebiasaannya satu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 bulan dengan beliau. 3 tahun, beda usia 3 tahun. Abbas ini pedagang, pebisnis. Punya anak pertama Fudail radhiyallahu ta'ala anhu. Anaknya ini nanti yang kelak akan dikhidmatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau di Sahih Al-Bukhari yang membawakan nampan air wudunya Nabi sebelum wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Anak bungsunya namanya Abdullah. Abbas ini paman Nabi, pebisnis, sukses, membebaskan diri dari riba yang dibebaskan oleh Nabi SAW langsung. Jadi tadinya pelaku riba, bergiat dengan merentenir, ya setelah itu dibebaskan oleh Nabi, untungnya berlipat-lipat setelah bebas dari riba. Makanya kalau antum ingin belajar bab bebas dari riba, buka nanti babnya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu beliau berpikir, bagaimana caranya saya berdagang tapi tetap saya mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu-waktu senggangnya, kalau kita weekend seperti sekarang, itu masih sempat ikut khalafahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berpikir, kalau saya berangkat, siapa yang meneruskan nanti legasi saya untuk belajar dengan Nabi? Saya sibuk berdagang. Yang belajar hadis Nabi siapa? Yang jadi kebanggaan di hadapan Allah nanti saat pulang membawa Quran siapa? Maka beliau investasikan anaknya yang bungsu khusus untuk belajar agama dari Nabi. Jadi berpikirnya begini, bapaknya boleh gak hafal Quran, anaknya mesti hafal Quran. Bapaknya gak hafal hadis, anaknya hafal. Dan itu jadi kebanggaan ketika dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanggaan. Nanti ada satu keluarga yang disebutkan disyaratkan dalam Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Antum mesti persiapkan, kita semua di malam hari ini mesti ada satu dari anggota keluarga yang dipersiapkan menjadi kebanggaan di keluarga kita saat berpulang kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار. Kata Allah, ada seorang anak yang saleh, yang disiapkan oleh orang tua yang saleh, yang diperkenankan saat masuk surga lewat surga Aden. Lewat surga Aden dulu, dari 8 pintu surga, masuknya lewat surga Aden dulu, tapi tidak sekedar masuk.
kata Allah diperintahkan gandeng bapak ibu murid yang saleh. Yang telah mendidik engkau, menyiapkan engkau jadi kebanggaan di akhirat ini. Gandeng bapak ibu murid yang saleh. Gandeng pasanganmu. Pimpin keluarga besarmu sampai anak cucumu di belakangmu. Diparadakan oleh Allah melewati semua pintu surga. Malaikat diminta baris di setiap pintu surga. Dan mereka mengatakan, Assalamun alaikum bima sabartum. Selamat ya keluarga besar, karena sabar saat di dunia menyiapkan kebahagiaan di waktu ini. Fanit mau kebenar, maka silakan nikmati hasil kerja keras itu, masuki tempat indah yang belum pernah dijamah. Abbas menyiapkan itu, radhiyallahu ta'ala. Makanya maaf, ketika Abbas radhiyallahu ta'ala ini tumbuh, Ibnu Abbas juga tumbuh, maka Nabi SAW meninggal usia Abdullah bin Abbas masih 13 atau 14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan yang paling menarik, itu ditempatkan langsung di majlis Nabi. Jadi begitu Nabi sebelum datang, ada di majlis Nabi. Sampai anak itu senang dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai ikut ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah hanya untuk melihat kebiasaan Nabi bangun malam. Ya. Masih ingat hadis doa kalau kita bangun dari tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, itu ada pendahuluan itu. Bukan Sunan Abu Dawud, nomor hadis 1367. Ya. Itu hadisnya, ya pendahuluannya, diriwayatkan oleh seorang anak kecil, usia 4-5 tahun, yang ingin melihat kebiasaan Nabi bangun malamnya seperti apa. Ya, itulah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumi, kalau bangun dari tidurnya fajar, duduk. Jangan langsung berdiri, jangan ngantuk. Setelah itu famasah biyadihi min athari naumi, hilangkan dulu bekas ngantuk. Jadi kalau bangun dari tidur jangan langsung baca doa, karena hati belum nyambung dengan lisan, masih ngantuk. Bangun jam 3, begitu salat jam 6 kan? Hilangkan dulu bekas ngantuk. Tapi ada hadis lain dengan tangan yang diduga bersih, karena hadis lain mengatakan kalau bangkit bangun dari tidur, basuhlah kedua telapak tanganmu karena kau tak tahu kemana dua tanganmu berkelana saat itu. Ya? Bersih kan? Setelah itu apa? Faqara khawatim surah Ali Imran, maka beliau membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200, barulah diteruskan hadisnya. Pemadaha ila syamil mu'allaqah, maka pergilah ke tempat tertutup fatawaffa, kemudian salat sunnah malam tahajud itu yang formulanya 2 ujungnya 1, itu riwayat anak kecil usia 4-5 tahun. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012, itu riwayat nanti dari Sayyidah Aisyah, diteruskan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, nanti banyak sekali riwayat tentang itu. Tapi saya ingin katakan, anak kecil ini itulah yang meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita. Nah, dilihat oleh Umar, kalau Abbas mengantar anaknya ke majlisnya, maka saat pindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Umar langsung bikin rumah di depan rumahnya Nabi SAW. Dibikinkan kamar di situ untuk anaknya Abdullah sama-sama tua. Kamarnya langsung menghadap ke pintu rumah Nabi saat Nabi keluar. Jadi pikir Umar, karena jeniusnya, seorang pemikir namanya Taha Hussein di Mesir, nah satu kitab hanya untuk membahas kejeniusan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Judul bukunya Amkariyat Umar. Di kamar itu menghadap ke arah pintu Nabi keluar dengan visi, kalau anaknya Abbas nunggu di majlis Nabi, anak saya langsung melihat Nabi keluar dari rumahnya. Karenanya nanti Ibnu Umar hadisnya lebih banyak daripada Ibnu Abbas. Ya. Nanti Ibnu Abbas itu 2000 hadis, Ibnu Umar sekitar 2600 hadis.
Ya, yang satu nunggu, yang satu kami keluar pintu udah dapat hadis tuh. Datanglah single parent tadi. Malaikat. Anaknya Abbas nunggu di majlis. Anak Umar ngintip-ngintip dari rumah. Ke arah rumah lagi. Anak saya gimana caranya mesti masuk ke rumah. Apa yang terjadi? Di bawah anaknya yang masih kecil, datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna bihada, kamu kala, sungguh anakku yang saya ini cekatan banget. Mohon terima jadi khadim Anda. Nabi senyum, karena tahu maksudnya ibu ini. Tahu, modusnya tahu ya. Tapi modus positif ya. Maka diterima oleh Nabi SAW. Berkhidmat 20 tahun kepada Rasulullah SAW. Dapat berkahnya, dapat doanya. Di antara berkahnya doa Nabi, ya Allah panjangkan umurnya dan berkah. Makanya hidup paling panjang, paling kaya, keturunan banyak, masuk surga. Masya Allah. Ya, ketika ditanya oleh teman-temannya sepeninggal Nabi SAW, ya Anas, sepanjang pengalaman kau berkhidmat kepada Rasulullah SAW, apa yang kau dengar dari Nabi? Kata beliau, tidaklah saya mendengar dari Rasulullah SAW kecuali kalimat, ya Anas, mada akhtimuka, kama qala Rasulullah SAW. Ya Anas, apa yang bisa saya bantu? Nabi cuci piring sendiri, pakaian sobek jahit sendiri. Nabi yang terbaik, dipuji di Quran, surganya terjamin tinggi, dekat dengan Allah. Makan, kotor, cuci piring sendiri, sobek, jahit sendiri. Ada yang bantu, apa yang bisa saya bantu? Ada orang, tapi bukan antum ya, bukan antum, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, ya. Gak ada pujian di Quran. Istri dan masakin, 8 jam menunggu bantu, udah semuanya, masya Allah. Yang masak beliau, yang hidangkan beliau, yang senyum beliau, yang makan antum, yang cuci piring beliau. Itu bab ditirulah nanti oleh Al-Imam Syafi'i. Baik ya, rahimahullah ta'ala, itu pun ibunya single parent. Lahirnya di Gaza, tumbuh berkembang kemudian di Makkah sampai berakhir di Mesir. Ya, itu maaf sekali sampai di pangku bawah didudukan di tempat-tempat ulama sampai jadi bintang di zamannya, dan muridnya Imam Malik bin Anas. Ditiru oleh ibundanya kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Itu barokah ibunya. Kalau musim dingin pun tetap dibangunkan malam, diwudukan, masak air, dihangatkan, diwudukan. Setelah itu diangkat, disimpan di halaqah-halaqah ulama. Selesai bawa lagi, selesai bawa lagi. Ditiru kemudian ini oleh Imam Al-Bukhari. Ibundanya single kan. Lahir beliau 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun matanya divonis buta permanen. Lihat nanti di Fathul Bari dari 16 ini jilid yang pertama di mukadimahnya. Buta permanen. Nama aslinya itu Muhammad beliau. Punya bapak Ismail, punya kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, ya, yang buyutnya Al-Mughirah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Ya, karena kalau ada orang non-Arab datang ke Arab, dia sudah merasa Islam datang, dia bukan perkenalkan dirinya, dia viralkan nama daerahnya supaya dikenal, saya bukan dari penduduk sini, saya dari negeri A, Islam sudah sampai ke tempat saya. Rumus dia tambahkan awal di depannya, ujungnya kasih I. Saya dari Bukhara Al-Bukhari. Imam Nawawi dari Banten, An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Sukmarga Ustaz datang ke Mekah dari Tebet. Ana Yusuf Martaan Tebeti. Al-Khalid bin Taman Eko Paraki. Singkatnya barokah ilmunya juga. Dibuka oleh Allah kecerdasannya, disembuhkan matanya itu dari buta permanen. Dia kembali. Saya kalau bahas ini kita belum mulai.
simukan 5 ya. Kalau saya perdalam lagi bisa sampai subuh gitu. Sampai jam berapa kita? Ya. Makan sampai subuh ya, saya jam 10 pulang ya.